Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Hari ini kita akan masuk kepada pelajaran yang selanjutnya, yaitu tentang materi zakat. Zakat adalah rukun Islam yang kedua, merupakan kewajiban bagi umat muslim yang telah memenuhi syarat untuk mengeluarkan sebagian harta kekayaan mereka. Zakat merupakan bentuk pengamalan iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, apakah dasar hukum zakat? Yang pertama terdapat di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Baqarah ayat 43 dan surat At-Taubah ayat 103. Kemudian yang kedua, dasar hukumnya berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang memberikan contoh dan pengajaran mengenai zakat. Contohnya hadis riwayat Tirmizi mengenai kewajiban menunaikan zakat. Rasulullah bersabda, zakat membersihkan harta dan mengembangkannya, serta membuka pintu-pintu rezeki bagi pelakunya. Kemudian, jenis-jenis zakat terdiri dari zakat fitrah, zakat mal, dan ada juga zakat perniagaan yang termasuk juga pada zakat mal. Zakat fitrah yaitu zakat yang dikeluarkan pada akhir bulan Ramadan, wajib bagi setiap muslim baik yang kaya maupun yang miskin. Sedangkan zakat mal adalah zakat yang dikenakan pada harta kekayaan seperti uang, emas, perak, dan perdagangan, dihitung berdasarkan nisab dan haul. Nah, kemudian syarat wajib zakat, siapakah yang wajib membayar zakat itu? Yang pertama adalah orang Islam. Hanya umat muslim yang wajib menunaikan zakat. Islam menjadi syarat utama. Orang tersebut wajib membayar zakat. Yang kedua adalah orang yang merdeka. Zakat hanya diwajibkan bagi orang yang merdeka, bukan budak atau hamba sahaya. Kemudian yang ketiga telah mencapai nisab atau batas minimal harta yang wajib dizakati. Nisab berbeda untuk setiap jenis zakat. Dan yang keempat sudah mencapai haul, yaitu harta tersebut telah dimiliki selama 1 tahun penuh atau lebih. Haul merupakan periode waktu. Nah, kemudian bagaimana tata cara pembayaran zakat? Yang pertama, bisa menentukan jenis zakatnya dulu. Tentukan jenis zakat yang wajib ditunaikan berdasarkan harta yang dimiliki. Setelah itu, kemudian hitung jumlah zakat yang wajib dibayarkan berdasarkan nisab dan persentasenya. Kemudian bayarlah zakat kepada badan amil zakat atau lembaga terpercaya. Dan yang terakhir, dapatkan bukti pembayaran zakat untuk keperluan pelaporan. Kalau itu adalah zakat dari seseorang. Nah, cara perhitungan zakatnya, kalau zakat fitrah, nisabnya yaitu 2,5 kg beras atau makanan pokok. Sedangkan zakat mal itu dihitung berdasarkan nisab emas, yaitu 85 gram emas, dan yang harus dikeluarkannya sebesar 2,5%. Sedangkan untuk perak, nisabnya 595 gram perak, dan persentase yang harus dikeluarkannya sama 2,5%. Nah, kemudian untuk mustahik zakat, yaitu orang-orang yang berhak menerima zakat, diantaranya yaitu fakir. Fakir itu orang yang sangat miskin, tidak mempunyai penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang kedua, miskin. Miskin ini orang yang memiliki sedikit harta dan
penghasilan namun tidak memenuhi untuk kebutuhan hidupnya sehari-hari. Kemudian yang ketiga ada gorim, yaitu orang yang terlilit hutang dan tidak mampu melunasinya. Yang keempat ada mu'alaf, yaitu orang yang baru masuk Islam. Sedangkan yang kelima adalah amilin. Amilin ini adalah panitia zakat yang mengumpulkan dan membagikan zakat. Kemudian ada rikob. Rikob itu adalah orang yang memerdekakan hamba sahaya atau hamba sahaya itu sendiri yang ingin memerdekakan dirinya. Kemudian ada sabilillah. Sabilillah itu orang yang berjuang di jalan Allah, seperti ustadz, kiai, santri, dan sebagainya. Kemudian ada yang terakhir Ibnu Sabil, yaitu orang yang dalam perjalanan, tapi perjalanan di sini bukan untuk perjalanan maksiat. Nah, setelah kita melaksanakan zakat, sekarang hikmah dan manfaat zakat itu apa? Yang pertama, untuk membersihkan harta. Zakat membersihkan harta dan diri ya dari sifat kikir dan bakhil, mendorong pengelolaan yang lebih baik. Kemudian yang kedua, menumbuhkan rasa syukur sehingga menyadarkan umat akan nikmat Allah, mendorong rasa syukur dan berbagi. Yang ketiga, meringankan beban mustahik zakat, terutama fakir miskin, kaum du'afa, membantu mereka memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan yang terakhir, dapat meningkatkan keadilan sosial, sehingga menciptakan keadilan sosial dan keseimbangan ekonomi, dan mengurangi kesenjangan. Untuk itu, menunaikan zakat adalah kewajiban